Halo guys, perkenalkan nama saya Rosa Elita Simarmata, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini, saya akan kembali membahas tentang materi kuliah Manajemen Operasional dengan tema 10 Keputusan Manajemen Operasional oleh dosen pengajar Mem Dr. Magdalena Wulur, SEMM, dengan kakak mentor Kak Ronaldo Jeremy Rambing, Kak Renaldi Afandi, dan Kak Stinky Mangare. Simak videonya ya. Manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan cara mengubah input menjadi output. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil contoh nyata penerapan 10 keputusan manajemen operasional pada PT Nestle. Nestle merupakan produsen makanan terkemuka di dunia yang memasok lebih dari 10 juta produk makanan ke pasaran setiap tahunnya. Yang pertama, ada perencanaan barang dan jasa. Desain produk atau barang adalah proses menciptakan sesuatu yang akan dijual oleh perusahaan kepada pelanggannya. Sedangkan desain jasa adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Sebagai contoh dalam perencanaan barang dan jasa, produksi yang dilakukan oleh PT Nestle disesuaikan dengan permintaan pasar dan mengembangkan inovasi untuk pemenuhan kebutuhan dan selera konsumen. Yang kedua, mengelola kualitas. Kualitas adalah kemampuan dari sebuah produk untuk memuaskan pelanggan. Dari pengertian tersebut terdapat 3 jenis kualitas, yaitu kualitas berbasis pelanggan, kualitas berbasis manufaktur, dan kualitas berbasis produk. Contohnya, PT Nestle mencanangkan komitmen untuk menghasilkan produk yang bermutu, bergizi, halal, dan layak untuk dikonsumsi. Ketiga, strategi proses. Strategi proses merupakan penentuan bagaimana proses pembuatan produk dan proses penyediaan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan pemenuhan pertimbangan biaya. Contohnya, karakteristik perusahaan dalam kegiatan produksi yang dimiliki oleh PT Nestle yakni bersifat mass customization, sehingga dalam pembuatan produk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan menekan biaya produksi. Keempat, ada pemilihan lokasi. Lokasi sangat berpengaruh terhadap risiko, biaya, dan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kelima, ada perencanaan tata letak. Tata letak adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang di dalam bangunan maupun yang di luar. Sebagai contoh, pada PT Nestle, tata letaknya mendukung otomatisasi produksi yang berfokus pada produksi. Keenam, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya dalam merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap, mulai dari bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Yang kedelapan, ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, PT Nestle memproduksi berbagai macam jenis produk dengan jumlah yang tinggi dan menjaga persediaan barang untuk memastikan permintaan konsumen yang tidak tetap dan perubahan selera pasar. Yang kesembilan, ada penjadwalan. Penjadwalan adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi yang mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan, maupun tenaga kerja dan menentukan urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi. Dan yang terakhir, ada pemeliharaan. Pemeliharaan yaitu semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan sistem dalam kondisi layak bekerja. Contohnya,
Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh PT Nestle adalah penyesuaian peralatan seperti pembelian mesin tambahan, menjual dan menyewakan peralatan yang ada, karyawan sangat terlatih untuk memenuhi permintaan yang tidak pasti, perluasan pabrik, evaluasi produktivitas mesin dan pekerja. Itulah sedikit penjelasan yang dapat saya berikan tentang 10 keputusan manajemen operasional. Gimana? Pasti udah bertambah dong ilmunya. Jadi guys, proses manajemen operasional merupakan jantung dari sebuah siklus operasi sebuah perusahaan. Pemahaman ini sangat diperlukan bagi semua jajaran manajemen agar bisa menyelesaikan proses perubahan input menjadi output, barang dan jasa yang berkualitas. Sekian dari saya, salam sehat dan sampai jumpa.